Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kelompok ini dengan sebaik mungkin. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini kita agak kesusahan untuk pembelajaran kita. Tapi alhamdulillah kami berterima kasih kepada dosen kami yang telah membimbing kami sehingga kita bisa menyelesaikan tugas kelompok ini dengan sebaik mungkin. Perkenalkan, nama saya Supriyatna dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Ilham. Saya Rio Praida. Nama saya Meliana Septian. Nama saya dengan Rudiono. Di sini alhamdulillah kelompok kita sudah membuat sistem yang memang berguna untuk masyarakat, yaitu namanya sistem karantina wilayah. Baik, langsung saja. Virus corona atau disebut juga dengan COVID-19 ini ditemukan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menurut dengan sangat cepat, hampir di beberapa negara, termasuk Indonesia. Ini membuat beberapa negara membuat kebijakan lockdown dalam skala besar, seperti itu. Kemudian Indonesia sendiri itu dikabarkan tidak akan terkena virus corona. Ternyata alhasil terkena juga. Saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kami dapatkan ketika dalam pembuatan sistem ini. Yang pertama, yaitu kurangnya kesadaran akan bahayanya wabah penyakit ini. Jadi ketika pertama kali virus ini masuk ke Indonesia, banyak masyarakat yang mengacukan atau menghiraukan penyakit ini. Mereka menganggap bahwa penyakit ini bohong atau hoax belaka yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu. Maka dari itu mereka mengacukan protokol-protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah, yang seperti contohnya mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, dan yang lainnya. Mereka belum tahu mungkin mengenai berbahayanya virus ini dan juga bisa mengancam nyawa seseorang. Lalu yang kedua, apa peranan sistem karantina daerah ini dalam meminimalisir penyebaran COVID-19? Nah, kami juga ingin mengetahui bagaimana sih peranan sistem ini dalam menangani COVID-19. Lalu yang ketiga, siapa pihak-pihak yang memerlukan sistem ini? Kita juga ingin mengetahui siapa pihak-pihak dan di mana yang memerlukan sistem ini. Mungkin bisa dilihat dari penyebaran virus tertinggi khususnya di Indonesia. Lalu yang keempat, yaitu meningkatnya tingkat kriminalitas. Untuk meningkatnya kriminalitas ini, mungkin dan memang benar disebabkan oleh virus corona. Makanya banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengalami kerugian besar, khususnya dalam bidang ekonomi. Maka dari itu perusahaan-perusahaan tersebut melakukan PHK atau meng-cut pegawai-pegawainya, sehingga para pegawai yang hanya bergantung pada satu profesi saja, mereka cemas untuk memikirkan bagaimana menghidupi keluarganya. Maka dari itu pikiran-pikiran negatif muncul dari pikiran mereka, dari kepala mereka, dan mengakibatkan terjadinya tindakan kriminalitas ini. Lalu tujuan. Nah, untuk tujuan tersebut sudah pasti ya, yang pertama yaitu mencegah penularan COVID. Nah, kita ini juga ingin membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini agar mungkin negara kita bisa terbebas dari COVID dengan cepat. Yang kedua, untuk memudahkan dalam memantau aktivitas masyarakat lokal dan non-lokal dalam suatu wilayah tersebut. Nah, jadi nama aplikasi ini yaitu kan sistem karantina daerah. Jadi kita akan mengkarantina suatu daerah. Nah, gambarannya itu seperti, jadi kita mengatur akses keluar masuk di daerah tersebut. Nah, mungkin akan dijelaskan lebih rinci di bab selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kemudahan bagi semua kalangan masyarakat dalam pengaksesan. Nah, yang sudah dijelaskan saya tadi, jadi bentuk sistem ini itu menjaga di perbatasan-perbatasan daerah-daerah. Nah, jadi karena dengan adanya sistem ini, mungkin akses akan mempermudah masyarakat. Kita bisa mengetahui masyarakat asli atau non-lokal, seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk meminimalisir kriminalitas. Nah, dengan adanya sistem ini,
Mungkin ini perbatasan-perbatasan kita bisa menjaganya. Jadi kita bisa mengetahui siapa saja yang akan melakukan, atau mungkin ada yang berniat untuk melakukan tindakan kriminalitas. Seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang sistem karantina daerah. Karantina adalah sistem yang mencegah perpindahan orang atau benda dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Sistem karantina identik dengan pengasingan terhadap seseorang atau suatu benda yang akan memasuki wilayah tersebut. Dan sedangkan isolasi itu untuk mementingkan seseorang dari seseorang yang lain, yaitu untuk menekan tingkat penyebaran virus tersebut. Jadi kesimpulannya, karantina itu untuk mencegah suatu virus masuk ke wilayah tersebut. Sedangkan isolasi itu untuk menekan supaya penyebaran tidak terlalu menyebar ke wilayah-wilayah tersebut. Dan jadi kesimpulannya, karantina itu untuk mencegah, kalau isolasi untuk menekan supaya tidak ada virus yang menyebar ke daerah lain. Manfaat sistem karantina wilayah. Sistem karantina wilayah ini apabila diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan memudahkan baik secara pengaksesan maupun pemantauan di berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, dengan sistem berbasis ini akan memantau berbagai aktivitas keluar masuk di wilayah tersebut, sehingga dapat menghindarkan tindakan kriminal serta meningkatkan solidaritas saling menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan bahaya wabah COVID-19 di kalangan masyarakat setempat. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang cara kerja SKD. Bagaimana cara kerjanya? Langsung saja. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu. Atau yang belum punya akun bisa daftar ya, bisa buat akun baru. Tapi kalau sudah punya, langsung saja kita login. Nah, di sini adalah tampilan dari SKD-nya. Nah, ini ada tampilan awalnya. Lalu setelah itu kita akan menambahkan data. Nah, ini dia data. Nah, di sini nantinya orang yang ada di daerah tersebut atau di wilayah tersebut harus menambahkan datanya di sini. Nah, ini contohnya nih, sudah ada. Nah, nanti setelah mendaftar, setelah menambahkan datanya, nanti akan muncul barcode seperti ini. Barcode ini nantinya akan digunakan untuk scan akses keluar masuk. Akses keluar masuk di wilayah tersebut. Ini digunakan hanya untuk orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut atau di daerah tersebut. Oke, langsung saja kita tambahkan data. Kita klik dulu. Nah, di sini kita isi nick. Nah, di sini kita isi nama. Alamat, pekerjaan, sama kita isikan nomor HP. Ya, setelah isi semua, kita klik simpan dan nantinya akan muncul barcode ya seperti ini. Nah, ini data sudah terinput dan barcode bisa digunakan untuk akses keluar masuk di wilayah tersebut. Baik, tadi sudah dijelaskan teman-teman masalah sistemnya seperti apa, kemudian rumusan seperti apa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.
Yang pertama itu kesimpulannya dari makalah di atas bahwa sistem berbasis digital dapat berperan dalam menetapkan peraturan serta mengkondisifkan dalam membantu berbagai kalangan seperti itu. Itu untuk kesimpulannya. Nah, untuk sarannya dalam bahwa sistem yang memudahkan berbagai kalangan tersebut dapat lebih meningkatkan tingkat kesadaran manusia atau individunya. Itu. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita, semoga bermanfaat untuk semua. Tetap semangat, kemudian tetap jaga jarak, tetap sehat selalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.